Selamat pagi dan selamat Paskah jemaat sekalian. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai renungan buat kita dalam rangka Paskah hari ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Tuhan berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami memahami firman-Mu dan juga melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami hidup di dalamnya, di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 28, ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyinya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan satu kabar sukacita yang luar biasa bagi murid-muridnya pada saat itu. Oleh karena pada saat ketika Tuhan Yesus disalibkan dan murid-muridnya semua tercerai-berai. Namun setelahnya mereka juga berkumpul di dalam rasa ketakutan yang mendalam. Tapi mereka tidak ingat apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Mereka berkumpul di satu tempat dan mereka semua ketakutan. Dan ketika pagi-pagi hari setelah minggu itu, para perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain, pergi ke kubur untuk memberikan rempah-rempah, wangi-wangian kepada Tuhan Yesus, yang mereka pikir masih di sana. Tetapi para perempuan ini menjadi sangat terkejut, oleh karena ketika mereka sudah sampai di kubur pada pagi-pagi hari yang masih sangat pagi, yaitu subuh-subuh, mereka mendapati kubur Yesus telah terbuka. Dan mereka melihat bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur tersebut. Sehingga ada satu malaikat datang kepada mereka dan berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ke tempat ia berbaring." Dan mereka melihatnya, sehingga mereka yakin bahwa Tuhan Yesus tidak ada di situ. Dan kabar pertama yang mereka dengar dari malaikat itu adalah bahwa Yesus sudah bangkit. Oleh sebab itu dengan semangat mereka, para perempuan itu pergi untuk memberitahukan kabar ini kepada Petrus, kepada teman-temannya, kepada murid-murid Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit, seperti yang dikatakan oleh malaikat itu kepada mereka. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Peristiwa Paskah kita peringati bukan lagi kali ini. Namun ada satu situasi yang sangat berbeda pada peristiwa Paskah kali ini, yaitu bahwa kita tidak dapat merayakannya seperti apa yang kita sudah rencanakan untuk merayakan Paskah bersama, bersukacita bersama anak-anak, bahkan semua jemaat bersukacita di dalam ibadah Paskah bersama. Namun kali ini kita diharuskan oleh situasi, oleh satu ancaman virus corona yang ada di negeri kita, bahkan di seluruh dunia ini, kita harus merayakannya di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan ini, walaupun kita tidak bersama-sama, tetapi yakinlah bahwa Kristus ada dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini sungguh dapat memberikan pembaharuan kepada kita melalui peristiwa Paskah yang kita peringati dengan secara sederhana, namun kita adakan di rumah kita masing-masing. Kebangkitan Yesus tidak perlu lagi diragukan. Oleh karena semua sudah menyatakannya. Pertama-tama dikatakan malaikat mengatakannya kepada murid-muridnya. Dan kepada para perempuan itu dikatakan bahwa malaikat mengatakan dia sudah bangkit. Kabar ini datang dari malaikat. Karena itu tidak perlu lagi diragukan akan kebangkitannya. Dan saya percaya kita semua jemaat Gereja Kristen Protestan Jawa Barat, jemaat SP, yakin dan percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit, Yesus benar-benar telah hidup kembali, dan dia menang daripada kematian. Yesus sendiri sudah menyatakannya, bahkan kepada perempuan-perempuan itu dia menunjukkan diri, menyatakan diri, dan berbicara kepada mereka. Dan menyuruh supaya mereka pergi memberitahukan kepada murid-muridnya yang dia katakan kepada saudara-saudaraku, supaya murid-murid pergi ke Galilea. Karena Yesus akan pergi ke sana menemui mereka. Mereka akan melihat Yesus di sana, di Galilea. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, kebangkitan Yesus sudah pasti. Kebangkitan Yesus tidak perlu kita ragukan. Bahkan penjaga itu pun menyaksikannya. Penjaga, yaitu tentara-tentara yang disuruh menjaga kubur itu, menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit. Kita percaya Yesus bangkit, dan itu adalah berita kemenangan Yesus akan kematian. Bahwa Yesus telah menang dari kuasa maut. Yesus telah menang dari kematian itu, dan dia telah hidup kembali. Kehidupan yang dihidupi Tuhan Yesus adalah kehidupan kekekalan. Kehidupan yang merupakan juga menjadi bagian bagi kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena kebangkitan Yesus bukan hanya menjadi kebangkitan bagi dirinya. Kebangkitan Yesus bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kebangkitan Yesus merupakan kabar sukacita bagi kita, karena menjadi kebangkitan juga bagi kita. Kemenangan Yesus akan maut, kemenangan Yesus akan kuasa dosa, merupakan juga kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga tidak sia-sia kepercayaan kita. Sehingga kita bukan hanya sekedar percaya dia bangkit, tetapi kita pun turut dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Kita bukan hanya sekedar dia percaya bahwa dia menang, tetapi kita pun yakin dan percaya bahwa kita pun turut dimenangkan di dalam dia. Ini didasari oleh firman Tuhan, yaitu di dalam Kolose pasal 3, yang mengatakan bahwa di dalam Yesus, Kolose pasal 2,
Di dalam Yesus kita ikut disalibkan, kita ikut dikuburkan, dan kita ikut menang. Oleh sebab itu, melalui peristiwa Paskah hari ini, mari kita memaknai di dalam kehidupan kita. Dan saya akan memberikan paling tidak 3 hal yang menjadi inti pokok buat kita setiap orang yang percaya. Yang pertama adalah bahwa, seperti saya katakan tadi, di dalam kebangkitan Yesus, dikatakan kita juga telah ikut dibangkitkan. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kita ikut dibangkitkan, dan di dalam kemenangan Tuhan Yesus, kita ikut dimenangkan. Seperti yang dikatakan bahwa di dalam Dia, kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat oleh lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kolose pasal 2, ayat 11-13. Nah, ini mengatakan kepada kita, menekankan kepada kita, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ikut berada di dalam Dia. Dan kita dikatakan bahwa kita disunat seperti penanggalan akan tubuh yang berdosa. Di dalam Yesus kita dikuburkan dalam baptisan, tetapi kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus ketika Dia dibangkitkan di dalam kepercayaan kita. Inilah yang menekankan bagi kita yang pertama, bahwa kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Kebangkitan Kristus juga adalah kebangkitan kita. Karena setiap orang yang percaya kepadanya ada di dalam Yesus, dan Yesus di dalam Dia. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya, dikatakan ketika kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, dan kita ikut dimenangkan bersama-sama dengan Dia, namun kita dikatakan di dalam Kolose pasal 3, bahwa carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, maka kita pun dikatakan agar kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, memikirkan perkara yang di atas, artinya apa yang dipikirkan oleh Tuhan, itulah yang kita pikirkan. Kita menyerahkan diri kepada kontrol Allah, kepada kontrol Kristus. Kita menyerahkan diri kepada Kristus, sehingga kita memikirkan apa yang Dia pikirkan. Bukan lagi pikiran-pikiran yang dipikirkan oleh manusia. Di dalam peristiwa sekarang, dalam peristiwa wabah virus corona, kita harus bertanya, apa yang dipikirkan Allah? Apa yang dipikirkan oleh Tuhan dalam peristiwa ini? Kepada kita, kepada umat Tuhan. Dalam peristiwa Paskah, yang baru pertama kali kita adakan seperti ini di dalam kehidupan kekristenan. Mungkin selama kita ada, baru ini kita mengalami Paskah yang tidak dirayakan secara besar-besaran, Paskah yang tidak dirayakan bersama-sama dengan jemaat, tetapi Paskah harus kita rayakan secara memprihatinkan
di rumah kita masing-masing. Karena itu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang dipikirkan oleh Allah melalui peristiwa ini kepada kita? Apa yang dipikirkan oleh Allah melalui virus corona dalam keluarga kita, di dalam kekristenan kita, dalam pribadi kita, kita harus memikirkan itu. Supaya kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini. Kita dapat dimenangkan. Dan kita tidak hanya menjalani peristiwa ini demikian. Tetapi ada sesuatu yang dapat kita peroleh dari hal ini. Oleh sebab itu mari kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan sebagai murid Tuhan, sebagai murid Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya dikatakan adalah ciptaan baru. Manusia baru. Ciptaan baru. Manusia yang lama telah tinggal. Kita masuk ke dalam manusia atau ciptaan yang baru. Yaitu tentu di dalam Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Mazmur pasal 108. Mazmur 118 ayat 14 demikian buat kita hari ini. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan. Saya ulangi. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan. Melalui kemenangan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini, menyatakan bahwa Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah kemenangan kita. Dia adalah keselamatan kita. Maka yakin dan percayalah bahwa Tuhan mengizinkan peristiwa bencana virus corona terjadi pada saat ini. Percayalah bahwa Tuhan pun akan memberikan kemenangan bagi kita. Tetapi kita harus tetap berpegang teguh kepadanya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita lagi. Kita tidak bisa mengandalkan kepintaran. Kita tidak bisa mengandalkan logika-logika. Kita tidak bisa mengandalkan lagi apa yang kita anggap benar. Atau kekuatan kita, mau uang mau kekuatan apa yang ada pada kita. Kita tidak bisa mengandalkan itu. Yang bisa kita andalkan hanya satu, yaitu Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan bagi kita. Dan kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus, menyatakannya bahwa Dia telah menang. Dia telah memenangkan pertempuran itu. Dia telah memenangkan bahkan dari kematian. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih, mari kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita terus berpegang teguh, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan materi. Tapi andalkanlah Tuhan. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Dan kita terus bertanya, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, yang kita yakin dan percaya Dia telah menang. Dia telah bangkit, dan itu juga merupakan kebangkitan kita dan kemenangan kita. Kita pun akan hidup di dalamnya. Kita akan menjadi hidup yang baru, menjalani kehidupan kita di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menjadi kekuatan kita. Tuhan menjadi keselamatan kita. Sama dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Dalam Mazmur pasal 23 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku, takkan kekurangan. Dia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memelihara kita. Selamat hari Paskah, selamat berkemenangan, selamat di dalam kebangkitan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kalau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan kemenangan Tuhan
atas kuasa maut. Dan itu pun menjadi kemenangan bagi kami orang percaya. Kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan kabar bagi kami bahwa di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, Tuhan pun akan memberikan kami kekuatan-kekuatan baru. Tuhan akan memberikan kami kemampuan. Tuhan memberikan kami keselamatan. Dan bahkan di dalam menjalani kehidupan kami sebagai manusia baru yang diciptakan Tuhan, kami akan dapat hidup berkenan kepada Tuhan setiap hari, setiap kehidupan kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Oh haleluya,
kita mau gunakan senjata Allah, kita mau bangkit bagi Dia. Kita sama-sama nyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit